Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, para sepuh yang saya muliakan, keluarga almarhum Pak Amin, mudah-mudahan insyaallah ahlul jannah, diampuni dosa-dosa beliau, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan leluhur kita semuanya yang ada di alam kubur, dan juga amin sekeluarga, seluruh keluarga besar dan takwa, insyaallah sehat sekeluarga, juga kita semuanya para jemaah dan takwa, khususnya Mbah Qasim, mudah-mudahan sukses sehat sekeluarga, sanak cucunya, Mbak Mia sekeluarga, dan juga seluruh jamaah dan kaum muslimin dimanapun berada yang bisa mengikuti kajian ini, mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur jamaah sekalian atas ridha Allah, kita kajian Shahihul Ibad mulai hari ini dimajukan hari Selasa. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi istiqomah kita, dan juga tetap senantiasa dalam ridha Allah, diberikan panjang umur, sehat selalu, agar selalu bisa mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-48. Makalah 48 ini ya dari nasihat Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar internasional yang berasal dari Indonesia, ya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, yang kitab-kitabnya jadi pedoman kaum muslimin di seluruh dunia. Beliau ini memberikan satu nasihat tentang hancurnya ya 3 kelompok kaum muslimin, ya, atau binasanya 3 orang kelompok semacam ini, ya, seperti umat-umat sebelumnya. Jadi 3 penyebab hancurnya umat ini sebagaimana umat-umat sebelumnya. Innama halaka man halaka qablakum bisalasi khiswalin. Ya, beliau ini menyampaikan sebuah riwayat dari sahabat atau tabi'in Ibrahim An-Nakhai, ya. Ibrahim An-Nakhai ini seorang tabi'in, dan disampaikan oleh Imam An-Nawawi tentang makalah beliau Ibrahim An-Nakhai, innama halaka man halaka qablakum bisalasi khiswalin. Sesungguhnya kerusakan, kehancuran ya umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kalian, disebabkan bisalasi khiswalin, 3 hal. Ini tidak boleh kula jenengan umatnya Rasulullah, umat Islam saat ini, ya, mengalami kebinasaan disebabkan 3 perkara ini. Yang pertama, bifudulil kalam, yang kedua wafudulil ta'am, yang ketiga wafudulil manam. Jadi bifudulil kalam, wafudulil ta'am, wafudulil manam. Ya, 3 hal ini gampang dihafalkan ini, ya. Yang pertama bifudulil kalam, yaitu berlebihan di dalam ngomong. Jadi bicara yang berlebihan. Dalam hal ini beliau menyampaikan, maksudnya bicara berlebihan itu apa? Ngomongnya tidak bermakna. Ya, walaupun bermakna tapi berlebihan itu juga kurang baik. Apalagi yang tidak bermakna. Makanya di surah Al-Mu'minun itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khasyun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya. Jadi setelah indikasi kebahagiaan seorang mukmin sholat khusyuk itu,
Yang kedua indikasinya adalah orang yang berpaling dari hal-hal yang kurang bermakna, baik itu dari ucapan apalagi perbuatan. Jadi tarkuhu ma la ya'nihi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam jenengan adalah ketika berhasil meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada guna dan manfaatnya. Dan termasuk ucapan. Makanya di sini beliau menyampaikan bifudulil kalam. Jadi orang itu kalau sudah banyak bicara maka hancurlah kehidupannya. Ya, ngomong ngalor ngidul yang gak ada manfaatnya. Apalagi ghibah, ya, ngerasani ke sana kemari. Oh, ghibah itu enak aja, ya. Apalagi itu biasa orang Indonesia itu kan ada tukang kompor gitu, tukang kipas, ngompor-ngompori perkara gitu, kipas-kipasin gitu kan. Itu jauh sekali. Yang kedua, wa fudulit ta'am, dan kelebihan makan. Jadi ya, kalau kelebihan makan atau makan yang berlebihan. Makan seharusnya satu piring cukup, tapi biasanya masih nambah lagi. Yang lebih parah itu panjenengan kita semua sering melihat ketika prasmanan itu, ya, mau ambil sauwake-ake, kayak Jarin Faiz itu porsinya tukang, padahal tukang ya banyak yang banyak yang makanya sedikit ya. Porsinya tukang. Ya, kadang ngambil wake ternyata tidak dihabisin. Astagfirullah ya. Makanya sing api iku nek prasmanan iku juga sithik-sithik ae. Dikit-dikit, mari ngono kok enak baru nambah lagi. Gak enak ya cukup sekian saja. Gue golek menang warung liya. Biasanya seperti itu. Ya, artinya gini, ambillah seperlunya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan wa kulu washrabu wala tusrifu. Gitu. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan sampai berlebihan. Makan rezeki halal berlebihan itu tidak boleh, ya. Apalagi kalau makan minum yang haram. Nah, jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk dalam hal makanan. Ya, walaupun enak, kadang enak itu nggak terasa, walaupun yang terus ya itu. Mari ngono kelemboken. Wis kelemboken, salate males, ya. Wis lapo-lapo males, akhirnya ya minal amri wal legreki wal tebali wal turui. Wis paling ibadah. Ini, maka khairul umur awsatuha. Sebaik-baik segala sesuatu itu yang sedang-sedang saja, yang pertengahan saja. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan itu, ya, kalau makan itu jangan makan sebelum benar-benar lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Ya, bu aku diambil. Jadi, masya Allah ya, wa fudulit ta'am. Yang ketiga, wa fudulil manam, ya, berlebihan di dalam tidur atau tidurnya berlebihan. Kalau dalam konteks medis itu tidur itu satu hari satu malam idealnya 7 sampai 8 jam. Nah, nggak tahu kalau yang jelas dalam Islam itu ada tidur malam minimal ba'da isya, ya, nanti jam 2 jam 3 bangun tahajud sampai subuh. Subuh terus sampai syuruk. Jangan sampai tidur setelah subuh. Itu pantangan bagi kita. Pantangan bagi umat Islam itu tidur habis subuh, tidur habis asar, tidur habis maghrib. Itu bisa memperlambat rezeki. Ya, apalagi subuh. Panjenengan kehilangan doanya Rasulullah. Karena Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi ibu kuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuhnya, di waktu paginya. Ayo kalau jenengan habis subuh tidur, ya kehilangan doanya Rasulullah. Jadi kehilangan berkahnya hidup, mempersulit rezeki, dan rezeki bukan hanya materi loh.
Nggih, bisa rezeki ilmu, bisa rezeki kesehatan, bisa rezeki silaturahmi, seduluran, macam-macam. Ya, itu tidurnya habis subuh. Makanya di Al-Quran atau di dalam Islam itu ada istilah qailulah. Qailulah bukan qalilullah ya. Banyak orang menyebut qalilullah. Qalilullah itu sedikitnya Allah lah, bukan. Qailulah itu dari bahasa qalilun ya. Qailulah itu tidur lamat-lamat bahasa Jawa. Lamat-lamat itu kalau bahasa Lamongan apa, Pak? Ya, lamat-lamat, tidur secukupnya, tidur siang secukupnya. Oke. Jadi tidur itu secukupnya, bukan sepuasnya. Dan itu ya antara sebelum zuhur lah, ya. Setelah keluar jenengan duha, beraktivitas, kira-kira zuhur jam 11.25, 26, panjenengan tidur mulai jam 11 kurang seperempat, katakanlah seperti itu. Setengah jam itu udah enak. Selebihnya itu kalau jenengan kadang tidurnya lama tapi tidak berkualitas. Ya ini yang kemudian ibadah kita juga kurang berkualitas. Makanya tidur itu jangan berlebihan, malah gak enak ngawak. Ya itu. Walaupun kadang kita ini gini, harus kadang melekan, apalagi ngopi, biasa rokokan, ya was. Ya tapi kalau sudah kadang turu, wes 16 itu ya, sampai zuhur ya 14, asar 16 ya udah maghribnya bundas. Itu jamaah sekalian ya, Masya Allah ya. Jadi makalah dari Syekh sahabat tabi'in ya, tabi'in Ibrahim An-Nakhai ya. Beliau ini umurnya 44 tahun, bayangkan, hanya 44 tahun tapi kualitasnya luar biasa. Jadi yang kemudian makalah beliau ini diabadikan oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani di kitab Nashihul Ibad ini ya, agar mengajak kita hati-hati untuk tidak terjadi kehancuran, kebinasaan dalam kehidupan kita yang disebabkan oleh 3 perkara, yaitu 1, ngomong berlebihan ya, makan berlebihan, dan juga tidur berlebihan. Karena ngaji berlebihan gimana? Ya nggak baik juga ya ngaji berlebihan. Oleh karena itu cukup sekian. Oke, Rabbinya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma antas salam, sallimna wal muslimin, wa afina wal mu'minin, wa najjina min masya'ibid dunya waddin. Allah yang memberikan segala macam ampunan, ampuni dosa-dosa kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami. Terimalah amal ibadah kami, terimalah seluruh amal-amal soleh kami. Mudah-mudahan menjadi wasilah Engkau ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Allah ya Rabb, jadikan kajian subuh kali ini bersamai dengan doanya Rasulullah untuk mendapatkan barakah dari Allah, agar hidup yang sekali ini ya Allah Engkau berikan barakah rezeki kami, barakah umur kami, barakah keluarga kami, barokah aktivitas kami, dan barokah dunia sampai akhirat nanti ya Allah, agar kami senantiasa memberikan hidup yang istiqomah, rezeki yang halal barakah, dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri dan anak-anak didik kami sholih sholihah yang ahli ibadah, memiliki kekuatan akidah dan berakhlakul karimah. Ya Allah, mudahkan kami ke tanah suci, haji dan umrah. Mudahkan saudara-saudara kami yang ke tanah suci menunaikan ibadah haji menjadi haji yang mabrur, dan kita semuanya yang ada di Indonesia mudah-mudahan diberikan sehat walafiat sekeluarga, bisa menunaikan ibadah kurban di Idul Adha, dan senantiasa barokah dunia sampai akhirat kita. Allahumma ahyina bihayatin thayyibah wa amitna bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.